Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Mazmur 116 ayat 15. Berharga artinya memiliki nilai berguna, penting dan tidak sepele. Suatu pernyataan yang diberikan atau memberikan pengharapan bagi setiap orang yang mati di dalam kasih-Nya. Ini memberikan semangat baru dan sekaligus menghilangkan kesedihan bagi kita, khususnya bagi orang yang ditinggalkan oleh kekasih hati kita. Demikian Paulus menyampaikan dalam Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dua ayat tersebut sama-sama menyatakan berharga dan beruntung orang yang mati di dalam Tuhan. Kematian orang yang di dalam Tuhan tidak akan sia-sia, tetapi ada satu jaminan, yaitu kehidupan yang kekal masuk di dalam kerajaan Allah. Bapak Pendeta ini menyelesaikan tugas pelayanannya dengan sangat luar biasa. Di atas panggung, Tuhan memanggil dia untuk bertemu dengannya, apalagi di saat dia menyanyikan lagu yang sangat luar biasa, yaitu Amazing Grace. Lagu ini diciptakan oleh John Newton. Suatu ketika John Newton mengalami situasi yang sangat sulit. Kapal yang dinaikinya mengalami bencana. Kapal tersebut diombang-ambingkan oleh badai yang sangat dahsyat. John sangat ketakutan, ia berdoa kepada Allah supaya menyelamatkannya. Dan seperti mukjizat, John berhasil selamat. Peristiwa ini terjadi tirik balik kehidupan John. Ia bertobat. Sebelumnya, ia berkecimpung di dunia perdagangan budak, namun kemudian ia dipilih untuk menjadi hamba Tuhan. Oke, teman-teman sekalian. Tapi Tuhan tetap panggil. Amin. Karena ini panggilan agung dari Tuhan buat kita. Karena ingat, apa yang kita lakukan di bumi ini, itu semua akan tercatat di sana. Amin. Hidup kita paling 70 tahun, itu pun kalau kuat 80 seperti firman Tuhan. Tapi kalau kita sudah masuk dalam kerajaan Tuhan, itu beribu-ribu tahun. Berapa dan bahkan sampailah selama-lamanya abadi. Nah itulah tujuan kita ke sana nanti. Jadi saya mengawali kesaksian saya. Saya dulu dari latar belakang kehidupan yang kurang baik, berdosa di hadapan Tuhan. Karena waktu itu saya masih muda, masih pegang duit, istilahnya punya kedudukan kerja cukup lumayan dalam sebuah bank, yaitu jadi pimpinan dalam satu cabang. Ya malam saya sama istri saya tahu, tapi dia tahu. Ya malam saya pulang pagi. Jam 2, jam 3 pagi saya baru pulang. Jam 7, jam 8 saya berangkat lagi kerja. Begitu terus, merokok, apa, teman kurang nggak betul semua lah. Singkat cerita, Tuhan pikir kehidupan saya udah lalu amburadul. Di saat ada satu kejadian yang saya ingat sampai seumur hidup saya, yaitu bulan Mei. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, oh, Tuhan Yesus. Desember apa yang harus kita kerjain? Saya bilang sama Ibu Bolang, lebih baik banyak doa. Kita punya doa hari Jumat mati. Karena COVID ikut COVID ya. Biasanya banyak sekali yang doa hari Jumat malam.
Nanti kita coba waktunya yang tepat. Supaya kita banyak berdoa. Supaya Anda kuat. Gereja kita kuat. Haleluya. Berkat Tuhan juga besar turun di atas gereja ini. Yang kena adalah saudara sendiri yang ada di dalam. Udah miring. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Berkat Tuhan menjadi bagian hidupmu. Firman Allah mengakhirinya dengan baik Semua akhir lagi. pada ayat yang Vito, tolong naik ke atas, Vito. Oh, dia udah minta tolong. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Kenapa kematian kita berharga bila kita ada di dalam Tuhan? Paling tidak ada 3 poin. Yang pertama, yaitu beristirahat dari jerih lelah. Wahyu 14 ayat 13. Tuhan tidak membiarkan orang yang dikasihinya terus-menerus mengalami kesakitan dan penderitaan. Tuhan sangat tahu kekuatan kita dan Dia tahu memberikan yang terbaik bagi kita. Jadi kematian atau keterpisahan roh dari tubuh memberikan istirahat bagi kita atau stop menderita fisik yang kita alami. Lalu yang kedua, berjumpa dengan Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 14. Mereka yang meninggal dalam Tuhan, yaitu Tuhan Yesus, akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Melalui kematian, tubuh kita dapat berjumpa dengan Allah. Berjumpa dengan Allah memberikan suatu kepastian akan kekekalan dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, yaitu disediakan tempat tinggal oleh Tuhan kepada kita. Yohanes 14 ayat 2. Kematian orang yang dikasihinya bukan menjadi akhir dari segala sesuatu. Setelah kematian tubuh ada juga kekekalan. Apakah itu kehidupan kekal surga atau kematian kekal neraka? Kehidupan kekal akan dikumpulkan di salah satu tempat, yaitu Yerusalem baru. Tempat yang indah bagaikan istana. Dalam kitab Wahyu dijelaskan gambaran kemewahan Yerusalem baru, dan tentunya tempat yang mewah itu akan menjadi bagian orang yang dikasihinya. Segala berkat dan kebahagiaan itu akan diberikan kepada yang dikasihinya. Setiap kita perlu merenungkan apakah kita yang mengatakan mengasihi Tuhan juga dikasihi oleh Tuhan. Yang dikasihi Tuhan ialah mereka yang melakukan perintah-perintahnya. Sebelum kita menghadap Tuhan, mari kita memaafkan orang-orang yang ada di sekitar kita dan juga memanfaatkan kesempatan untuk bertobat, memperbaiki kehidupan kita, dan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan cara seseorang yang menentukan, cara kematian seseorang yang menentukan dia masuk dalam kehidupan yang kekal, yaitu masuk surga, tetapi apakah dia telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Sekali lagi, bukan cara kematiannya. Mati di mana saja dan seperti apapun kematiannya, asal saja dia telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya, maka orang tersebut akan masuk di dalam kerajaan Allah. Seperti murid-murid Yesus, cara kematian mereka tidak ada satupun kematian yang secara manusia mati secara baik-baik. Ada yang disalibkan, ada yang dipenggal, macam-macam, ada yang dilempari batu. Tetapi sekali lagi, bukan cara matinya yang menentukan dia masuk surga atau tidak masuk surga, tetapi apakah dia telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Itulah yang menentukan. Karena Yesus katakan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Hanya melalui Yesus Kristus kita masuk di dalam kerajaan Allah. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di konten kami.